Halo Gunners, welcome back to my subtema via video anak Arsenal. Satu subtema atau subtopik di channel harus yang fokus membahas tentang Arsenal ya. Oke, langsung aja. Kalau ini tiba di malam sebelum pertandingan besok, berarti ini adalah preview Liga eh, Liga keesokan harinya yang tanding, di mana yang besok yang tanding adalah Arsenal versus Bodo Glimt di kandangnya Arsenal, nggak salah ya. Yang dimana Arsenal harusnya bisa dapat 3 poin lah. Sumpah ini rugi banget kalau Arsenal nggak dapat 3 poin, karena kemarin aja Arsenal membuktikan bisa dapat skor 3-1 ya di kandangnya Bodo Glimt. Iya, sepertinya kebalikannya, main di kandangnya Bodo Glimt besok ini. Entah main di kandangnya Bodo Glimt maupun Arsenal, harusnya Arsenal bisa 3 poin. Dan kesimpulanku dari match ini menjadi uji konsistensi lapis duanya Arsenal, bagaimana mereka bisa menunjukkan kepada Arteta bahwa lapis dua ini sebenarnya nggak terlalu jauh dengan lapis pertama yang bermain full tim lawan Liverpool kemarin, kecuali Tomiyasu ya. Dan kenapa aku bilang seperti itu, langsung aja kita bahas. Pertama, oke, sebelum ini aku syuting, aku sempat nonton barusan aja highlights pertandingan terbaru ya dari Bodo Glimt lawan klub Norwegia lain asal Stamford kalau nggak salah. Aku nggak tahu ngejanya gimana, yang jelas dia lawan sesama klub Norwegia dengan skor 4-1, yang dimana lagi-lagi dari highlights berdurasi 3 menit itu, kalian bisa cari di YouTube. Itu benar-benar apa ya, 3 atau 4 golnya si si Bodo Glimt itu berasal dari kombinasi. Itu yang makanya aku bilang ini kayak KW2 nya Arsenal gitu. Kalau KW1 nya sih si Brighton ya, tapi KW2 nya itu si ini, klub ini. Dan tapi kelemahan mereka lagi-lagi selalu di apa ya, bagaimana pemain lawan tuh gampang penetrasi bagian fullback mereka dan melakukan crossing ya. Kelemahan mereka tuh di crossing sama di area fullbacknya, itu kelemahannya mereka gitu. Dan ya Arsenal kalau misalkan pun turunin squad yang kurang lebih sama dengan pas lawan Bodo Glimt kemarin, namun dengan catatan Gabriel, Zaka maupun Martinelli diganti dengan yang lain gitu ya, karena 3 pemain ini bisa dibilang pemain kuncinya Arsenal sih, terutama Zaka sama Gabriel ya. Wah, itu benar-benar terlalu kunci. Kalau dikirim mungkin gara-gara si siapa namanya si Smithrow cedera panjang, dan si siapa namanya uh, si si Nelson belum pernah starter ya. Ya mungkin masih aku paham ya, tapi kalau keduanya ini Zaka sama Gabriel sih agak terlalu gimana gitu, dipaksa main terus gitu. Dan harapannya besok nanti di starter line besok mungkin Zaka masih turun lah di sebagai starter, sekedar buat menambah kesulitan di lini tengah lah, dan juga sebagai leadership. Tapi mungkin next di 3 laga ke depan nih ya, kasihlah pemain-pemain tengah dandang yang lain gitu, entah itu mungkin Zinchenko bisa dicoba maupun Beno dicoba sebagai DM gitu, nanti si Lokonga lah yang sebagai box to boxnya gitu. Kemudian apa lagi ya yang bisa dibahas selain kelemahannya sama keunggulannya Bodo Glimt, tadi udah aku bahas. Terus kira-kira line up seperti apa ya. Oh ya, dan yang ketiga yakni aku penasaran buat melihat bagaimana aksinya si Turner, karena benar-benar dia kayak belum kelihatan teruji dalam memainkan build up ya. Karena dia dari refleks mungkin ya cukup bagus lah, walaupun lawannya mungkin ya bisa dibilang masih muda lah, tapi refleksnya cukup bagus. Tapi aku penasaran bagaimana terkait lomba-lomba panjangnya buat build up, itu yang pertama. Kemudian yang aku pengen tahu kedua itu bagaimana si siapa namanya si Vieira enggak Marquinhos, yang kedua. Dan yang terakhir tuh Nelson sih. Kemarin aku lihat Nelson tuh cukup bagus tuh. Ketika aku lihat Nelson sama Spuma itu mengingatkanku pada ini sih, mengingatkanku sama Gnabry yang sekarang main di Munchen gitu. Bagaimana pergerakannya, bagaimana dia menusuk dari sisi kiri ke tengah, itu kayak mengingatkanku sama Gnabry si asli gitu. Ya, mengingatkanku pas ngelihat Gnabry di highlight cuplikan video penampilannya Gnabry ya, itu mengingatkanku ke sana sih. Dan apalagi yang bisa dibahas ya,
Dan mungkin Nketiah ya juga penasaran apakah dia bisa memainkan permainan kerja apa ya, permainan out apa ya, permainan out of apa aku bilang sih, permainan lari-larinya yang suka menyulitkan lawan, apakah bisa konsisten. Nah itu aku penasaran sih. Oke, mungkin sekian aja dari aku dan semoga video ini bisa bermanfaat. Aku pengen tahu komentar kalian terhadap laga besok bagaimana ya, walaupun kemungkinan Arsenal menang 3-0 tapi tidak bisa diremehkan, dan langsung aja tuliskan di kolom di bawah. Oke, see you in the review pertandingan Arsenal lawan Bodo Glimt besok Kamis maupun Jumat.